kamu harus balik lagi ngajarin anak-anak ayat hafalan Bible. Terus saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Muslim. Terus akhirnya saya dikenai, mungkin maksudnya sasarannya kuping ya. Jadi kuping itu kan juga pusat keseimbangan. Jadi saya langsung jatuh di situ. Terus saya bilang sakit Dedi. Terus udah dilanjutin. Hidup Karissa Grani berjalan seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ia berprofesi sebagai dokter gigi, memiliki keluarga, dan menjalani keyakinan yang ia peluk sejak kecil. Tidak pernah ada rencana besar untuk mengubah arah hidupnya. Apalagi berpindah keyakinan. Semua terasa cukup, setidaknya di permukaan. Pandemi datang membawa perubahan yang tidak hanya mengguncang dunia, tetapi juga batin manusia. Karissa mulai lebih sering menyendiri, berpikir, dan mengamati sekitar. Di tengah situasi itu, ia melihat hal-hal sederhana yang justru menimbulkan pertanyaan besar. Tentang kebersihan, tentang ketenangan, tentang cara manusia berserah diri. Awalnya semua hanya rasa ingin tahu. Ia membaca, mendengar, dan memperhatikan tanpa niat apapun. Tidak ada dorongan untuk melawan keyakinan lamanya. Namun semakin ia mengenal Islam, semakin muncul rasa tenang yang sulit dijelaskan. Bukan karena ajakan orang lain, bukan pula karena tekanan siapapun. Ia mulai belajar sendiri, diam-diam, menyimpan semua pencarian itu dalam hatinya. Tak banyak yang tahu apa yang sedang ia lalui. Salat pertama dilakukan dengan ragu dan gemetar. Bukan karena tidak yakin, tetapi karena takut ketahuan. Takut pada reaksi orang terdekatnya sendiri. Dalam keheningan itulah, Karissa menemukan sesuatu yang berbeda. Ada rasa damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa yang membuatnya ingin terus belajar. Hari demi hari dilewati dengan pergulatan batin. Antara keyakinan lama, keluarga, dan suara hati yang semakin kuat. Keputusan itu akhirnya diambil. Pada Maret tahun 2020, Karissa mengucapkan syahadat. Tanpa sorotan, tanpa perayaan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keputusannya diketahui oleh sang suami. Dan sejak saat itu, suasana rumah berubah. Yang datang bukan diskusi, melainkan kemarahan. Bukan pertanyaan, tetapi tekanan. Karissa berada di posisi yang sangat sulit. Ia ingin menjaga rumah tangganya. Namun ia juga tidak ingin mengkhianati keyakinannya sendiri. Salat kembali dilakukan dengan sembunyi. Ketenangan harus dibayar dengan ketakutan. Ancaman mulai terdengar. Nada suara berubah, sikap pun berbeda. Rumah yang dulu terasa aman perlahan menjadi tempat yang menyesakan. Karissa mulai hidup dalam kecemasan. Setiap hari terasa berat, setiap malam penuh kegelisahan. Namun di tengah semua itu, ia tidak merasa salah dengan pilihannya. Justru dari Islam, ia mendapatkan kekuatan untuk bertahan. Ia sadar, jalan ini tidak mudah. Tetapi baginya, kebenaran tidak selalu datang bersama kenyamanan. Keputusan itu bukan untuk menyakiti siapapun. Bukan pula untuk mencari perhatian. Itu adalah pilihan hati yang lahir dari pencarian panjang. Dan Karissa memilih untuk tetap berdiri di atas keyakinannya. Di titik inilah, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Sejak keputusan itu diketahui, hidup Karissa tidak lagi sama. Rumah yang dulu terasa biasa kini menyimpan ketegangan. Setiap gerak terasa diawasi. Setiap perubahan sikap memunculkan pertanyaan. Karissa hidup dalam kewaspadaan. Ia mencoba bersikap tenang, berharap waktu bisa meredakan emosi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan datang secara perlahan lalu semakin nyata. Nada bicara berubah, sikap mengeras. Kemarahan seringkali muncul tanpa peringatan. Karissa berusaha menjelaskan bahwa pilihannya bukan bentuk perlawanan. Ia hanya ingin menjalani keyakinan dengan tenang. Namun penjelasan itu tidak selalu diterima. Salat kembali harus dilakukan diam-diam, di ruang yang tersembunyi, dengan hati yang berdebar, bukan karena ragu pada Tuhan, melainkan karena takut pada reaksi manusia. Dalam beberapa kesempatan, ia mengaku mengalami kekerasan. Ancaman juga pernah dilontarkan. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam sebuah rumah tangga.
Karissa berada di persimpangan paling berat dalam hidupnya. Bertahan berarti terus hidup dalam ketakutan. Pergi berarti menghancurkan ikatan yang pernah dibangun. Ia mencoba meminta bantuan, mencari tempat aman, menguatkan diri sendiri. Setiap malam diisi dengan doa. Bukan doa untuk membalas, melainkan doa agar diberi jalan keluar. Keputusan demi keputusan diambil dengan berat hati. Keselamatan jiwa menjadi pertimbangan utama. Pada akhirnya, pernikahan itu tidak bisa dipertahankan. Bukan karena kurang cinta, tetapi karena keadaan yang tidak lagi sehat. Perpisahan menjadi jalan yang paling masuk akal. Meski menyisakan luka, meski meninggalkan trauma, namun di tengah semua kepedihan itu, Karissa tidak merasa sendirian. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ujian itu membuatnya semakin yakin bahwa keyakinan tidak selalu datang bersama kemudahan, dan bahwa terkadang yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, melainkan harus melepaskan demi bertahan hidup. Setelah semua badai itu berlalu, hidup Karissa tidak serta-merta menjadi ringan. Luka tidak hilang hanya karena waktu berjalan. Ada trauma yang harus dipeluk perlahan. Ada rasa takut yang tidak bisa dihapus begitu saja. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa lebih jujur pada dirinya sendiri. Tidak lagi bersembunyi karena keyakinan. Tidak lagi hidup dalam tekanan. Karissa mulai menata ulang hidupnya. Sedikit demi sedikit, dengan langkah yang hati-hati, ia belajar menerima masa lalu tanpa membencinya. Tidak menyalahkan siapapun. Tidak pula menutup diri dari dunia. Islam baginya bukan sebab luka. Justru Islam menjadi tempat ia kembali ketika segalanya terasa berat. Ia menemukan makna sabar yang sesungguhnya. Bukan menahan rasa sakit tanpa suara, melainkan berani memilih keselamatan dan kebenaran. Kisah hidupnya ia bagikan bukan untuk membuka aib, tetapi agar orang lain tahu bahwa iman sering kali diuji dengan cara yang tidak terduga. Bahwa keputusan besar tidak selalu disambut tepuk tangan. Dan bahwa keberanian terkadang berarti berjalan sendirian. Karissa tidak mengklaim dirinya paling benar. Ia hanya menceritakan apa yang ia alami. Dengan harapan tidak ada lagi yang merasa sendirian. Hari ini, ia menjalani hidup dengan lebih tenang. Masih belajar, masih bertumbuh. Ia percaya setiap luka memiliki pelajaran. Dan setiap ujian pasti memiliki akhir. Kisah Karissa Grani adalah tentang bertahan, tentang memilih jujur pada hati, dan tentang keyakinan yang dijaga meski harus melewati jalan yang Kamu harus sunyi. balik lagi ngajarin anak-anak ayat hafalan Bible. Terus saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Muslim. Terus akhirnya saya dikenai, mungkin maksudnya sasarannya kuping ya. Jadi kuping itu kan juga pusat keseimbangan. Jadi saya langsung jatuh di situ. Terus saya bilang sakit Dedi. Terus udah dilanjutin lagi. Mungkin karena takut saya teriak-teriak kedengeran di tempat lain, ditarik lagi ke kamar, dijambak ke kamar, dijedut-jedut lagi ke tembok. Nah terus di situ dibalikin lagi gitu. Saya udah pasrah itu. Saya lemas, nggak ada perlawanan sama sekali, nggak jawab sama sekali. Baca Al-Quran atau Iqra yang belum bisa baca Al-Quran gitu, anak saya ikutan gitu, sampai akhirnya Masya Allah ya, mungkin berkah Ramadan gitu. Alhamdulillah hari Senin kemarin, ini belum ada yang tahu nih. Oh berarti Ramania tahu pertama kali nih.